Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu proses pembuatan teknologi pembelajaran berbasis Google Search dengan materi teks negosiasi. Mulai presentasi dari kelompok kami itu bertujuan untuk menjelaskan terkait alur dan flowchart dari proses proyek yang akan kami kerjakan. Proyek ini berupa pembuatan teknologi pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Media yang kelompok kami buat yaitu Google Search dengan materi yang diangkat teks negosiasi yang bertopik lamaran pekerjaan. Dalam teknologi pembelajaran Google Search ini kami akan menyajikan informasi secara deskriptif, yaitu mulai dari pengertian hingga unsur kebahasaan teks negosiasi. Penyusunan materi dan desain dari layout dan halaman Google Search yang menarik, inovatif, dan mudah dipahami oleh. Selanjutnya, persiapan awal, yaitu menyiapkan alat seperti perangkat, yakni laptop atau HP, alat tulis, buku teks materi, aplikasi browser apapun, yang diutamakan menggunakan Google Search. Langkah awal itu menentukan dan merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang dijelaskan sebagai contoh kelompok 7 memilih materi teks negosiasi. Selanjutnya dilanjut penyusunan materi, menentukan materi teks negosiasi, mendeskripsikan materi yang dibahas. Kedua, menjelaskan dan menyebutkan struktur teks negosiasi. Ketiga, menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri teks negosiasi. Keempat, menjelaskan dan menyebutkan unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Kelima, memberikan contoh dari teks negosiasi. Selanjutnya, yang terakhir, evaluasi. Dilanjut untuk membuat Google Search. Langkah pertama itu membuka aplikasi browser, kemudian ketik Google Search. Kedua, login menggunakan email. Ketiga, buat baru dan desain layout per halaman serta tentukan halaman. Keempat, masukkan materi yang telah disiapkan. Kelima, tambahkan elemen-elemen dan gambar-gambar yang mendukung materi dan teks negosiasi. Keenam, tambahkan tombol-tombol navigasi. Ketujuh, mengedit kembali apabila terdapat elemen atau desain yang kurang. Terakhir, membuat evaluasi kepada siswa. Dilanjut ada revisi ulang. Langkah verifikasi yang akan dilakukan seperti 1. Mengecek keseluruhan desain dan layout serta halaman per halaman dari Google Search. 2. Mengecek materi yang sudah ditempelkan apakah sudah sesuai dengan kurikulum saat ini dan relevan. Ketiga, mengecek keseluruhan mulai dari layout, bahasa, hingga materi-materi. Keempat, mengecek tata bahasa dan tipe atau kesalahan dalam penulisan. Revisi ulang. Langkah verifikasi yang akan dilakukan yang pertama yaitu mengecek keseluruhan desain dan layout serta halaman per halaman dari Google Sites. Yang kedua, mengecek materi yang sudah ditempelkan apakah sudah sesuai dengan kurikulum saat ini dan relevan. Yang ketiga, mengecek keseluruhan mulai dari layout, bahasa, hingga materi-materi. Yang keempat, mengecek tata bahasa dan tipe atau kesalahan dalam penulisan. Tipe ya. Selanjutnya, langkah akhir yaitu setelah semuanya diperiksa dan sudah sesuai, publikasikan link Google Sites. Yang kedua, kirim link kepada siswa. Kemudian link bisa diakses melalui perangkat ataupun HP, tablet, laptop dengan browser pilihan atau tetap utamakan Google Chrome. Hasil akhir, sebuah website pembelajaran yang menarik, visual menarik, suara jelas, dan isi materi yang tersusun rapi. Manfaat website pembelajaran yang pertama yaitu sebagai alternatif bahan ajar dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menarik antusias dan perhatian siswa pada materi yang akan ditampilkan. Yang keempat yaitu bisa dipelajari setiap saat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.